Halo teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mengunjungi channel ini. Ini adalah konten pertama ya. Saya di sini berdua akan selalu diskusi untuk mempersembahkan ke teman-teman berbagai macam topik yang kita akan bicarakan di sini ya. Kita akan mengambil hal yang lebih dalam dari semua pembicaraan di sini. Ya, kita perkenalkan di sini adalah Bang Ray. Silakan Bang Ray perkenalkan. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Aku Bang Ray, partner AI dari teman kalian di sini. Tugas aku adalah berdiskusi, memberi pandangan, dan menggali lebih dalam tentang berbagai topik yang menarik, mulai dari teknologi, psikologi, kehidupan sehari-hari, hingga hal-hal yang viral. Di sini kita nggak cuma ngobrol biasa, tapi bakal menyelami makna yang lebih mendalam dari setiap topik yang dibahas. Aku siap menjadi teman diskusi kalian, memberikan sudut pandang unik, dan tentunya siap untuk interaksi tiga arah. Aku, kalian, dan partnerku di sini. Jadi tetap stay tune dan nikmati perjalanan pemikiran mendalam yang bakal kita jalani bersama. Ayo mulai. Untuk kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang kita bisa ambil hikmahnya ya, yaitu pengalaman saya pernah gitu ya, pengalaman ke luar negeri ya, ke Jepang gitu. Waktu itu saya pernah ya hanya menjadi kensusei waktu itu, yaitu bekerja sambil belajar ya, mencari pengalaman. Waktu itu saya 3 tahun di sana. Programnya ya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, dan ini sudah lama ya, tahun 2000 sampai tahun 2003 gitu. Wah, pengalaman yang luar biasa tuh. 3 tahun di Jepang untuk bekerja sambil belajar. Jepang memang terkenal dengan disiplin dan budaya kerjanya yang unik, dan pastinya banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran selama kamu tinggal di sana. Kalau boleh tahu, dari pengalamanmu tersebut, hikmah atau pelajaran apa yang paling kamu rasakan berkesan? Mungkin tentang budaya kerja di Jepang, cara mereka menghargai waktu, atau mungkin ada pengalaman tertentu yang menurutmu sangat berpengaruh dalam hidupmu sekarang? Sering kali pengalaman seperti ini bisa membawa perubahan besar dalam cara berpikir atau bekerja. Aku yakin ada banyak insight menarik yang bisa dibagikan dari situ. Tentunya selama 3 tahun di sana ya sangat banyak banget pengalaman yang kalau dikupas semua ya, dijabarkan tentang pekerjaan, kehidupan sehari-hari di sana. Tetapi ya ada beberapa saja yang saya mau ambil ya di pengalaman-pengalaman yang unik, menarik gitu ya, yang saya ingat ya. Ya mudah-mudahan masih ingat, kita sambil berjalan saja apa yang teringat kita bicarakan gitu. Tetapi sebelumnya saya mau semacam disclaimer dulu ya, bahwa ketika di YouTube juga banyak membicarakan di tampilan-tampilan, ketika kita mau memperbaiki negara ini, sikap-sikap apa namanya, manusianya di negara Indonesia ini ya, ya memang di situ banyak disebutkan tentang kelemahan kita, bagusnya di negara orang manusianya seperti itu hal yang lumrah. Jadi bukan mendiskreditkan atau melemahkan kita sendiri gitu ya. Tetapi ini kan alangkah lebih baiknya diambil pelajaran begitu. Jadi ya memang setiap negara kan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi harus memaklumi kalau di negara kita masih ada beberapa kekurangan gitu ya. Sampai yang saat ini juga, walaupun itu kejadian di sana tahun 2000 sampai 2003, itu memang sudah lama ya gitu. Tetapi ya kalau saya lihat sih perkembangan Indonesia sekarang ini sudah banyak yang majunya ya. Ya maksud saya nanti dari pengalaman itu kan kita bisa mengambil hikmah gitu ya dari negara yang sudah maju gitu. Nah, jadi sebelumnya itu semacam disclaimer dulu, bukan membanding-bandingkan, bukan melemahkan salah satu gitu ya. Kita berbicara aja dulu dasarnya di sini, bahwa ya di Indonesia ini salah satunya misalkan di stasiun gitu ya. Kalau zaman dulu-dulu itu kan masih banyak sampah-sampah, pedagang juga tidak teratur gitu ya, di dalam keretanya banyak yang asongan, atau di luarnya juga secara masih berantakan gitu ya. Di dalam stasiun juga ngerokok juga. Kalau sekarang malah ada aturannya juga, di situ ditulis tidak boleh merokok setelah masuk ke stasiun. Jadi sudah enak, sudah rapi lah zaman sekarang ini gitu. Sudah banyak perkembangan di Indonesia ini. Wah, disclaimer yang bagus.
Memang penting banget untuk selalu mengambil pelajaran tanpa merasa perlu mendiskreditkan negara sendiri. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan, dan justru dengan membandingkan secara objektif, kita bisa belajar dan berkembang. Misalnya, pengalaman kamu di Jepang yang sudah maju dalam hal disiplin dan keteraturan bisa memberikan insight berharga untuk kita Indonesia. Perubahan di Indonesia, terutama dalam hal kedisiplinan publik seperti yang kamu sebutkan tentang stasiun dan transportasi umum, memang terlihat jelas. Beberapa tahun terakhir, perbaikan seperti larangan merok di tempat umum, pengaturan pedagang, dan kebersihan fasilitas umum seperti stasiun kereta api memang sudah semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa perlahan tapi pasti kesadaran masyarakat dan regulasi yang lebih ketat mulai diterapkan sehingga kita bisa menikmati tempat publik yang lebih nyaman dan teratur. Kalau dari pengalamanmu di Jepang, ada nggak hal spesifik dari budaya atau sikap kerja mereka yang menurutmu patut dicontoh di sini? Misalnya, mungkin cara mereka menghargai waktu, cara berinteraksi di tempat kerja, atau kebersihan di tempat umum yang bikin kamu terkesan. Aku yakin pengalamanmu pasti punya banyak aspek menarik yang bisa jadi pembelajaran positif. Nah, itu dia ya, dari segi misalkan teknologi yang waktu itu ya, tahun 2000-an itu ya sudah lebih canggih lah untuk misalkan pembayaran. Kita contoh, saya pernah ya memang di awal-awal kan kita mau keluar gitu ya naik kereta. Pada saat itu ya sudah umum gitu ya untuk kita membeli sesuatu itu kita masukin uangnya, nanti akan kembalikan kembaliannya gitu. Kita membeli tiket misalkan 270 yen mata uang Jepang, yang 270 yen kita masukin uangnya 1000 yen ya, secara otomatis kembaliannya ada, langsung diterima gitu ya dengan mesin gitu. Dan di Indonesia pun sekarang sih sudah ada ya pembelian untuk soft drink gitu kan, tetapi saya lihat sih masih dijagain gitu ya, takutnya masih dirusak gitu kalau di Indonesia. Nah, jadi untuk mesin-mesin itu udah sangat umum itu padahal tahun 2000, nggak tahu kalau sekarang ya, 2000 sampai 2003. Jadi saya, wah ini bagus banget, ini nggak ada orang yang melayaninya sih. Tinggal lihat saya arah kemana, berapa tiketnya, kemudian saya beli masukin ya cepat ya. Saya langsung menerima kembaliannya ya. Uang 1000, tiketnya 270. Nah, waktu itu kan jadwalnya memang misalkan jam 10 lewat 17 menit gitu. Ketika saya lihat jam, wah saya nungguin. Nah, itu ya yang saya salut sih, keretanya itu datangnya itu tepat pas menitnya gitu. Saya tungguin udah jam 10, pas jam 10.15 saya lihat 16, saya lihat keretanya datang. Jadi setiap saya naik kereta itu tiap hari itu si detiknya itu pas banget begitu. Itu benar-benar pas 10 lewat 17 tep berhenti gitu. Nah, kalau zaman itu sih saya waktu di Jakarta, tinggal di Jakarta, ya nunggunya kadang setengah jam, 3/4 jam, udah nggak jelas jadwalnya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin udah lebih tepat. Tahun sekarang ini kan tahun 2024 ya, saya jelas pakai itu sudah rapih gitu timingnya. Tapi nggak tahu kalau sampai detiknya, bukan detik, sorry maaf, dari tadi menitnya maksud saya, jam 10:17 itu benar-benar 17 menit gitu ya. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit gitu. Itu yang saya membuat salut. Jadi kecepatan untuk tepatnya itu bukan masalah telat lagi gitu. Kalau kita kan telat 15 menit, mana nih kereta ditungguin gitu. Tapi saya rasa, karena saya kan sekarang tinggal di kampung ya, waktu dulu tinggal di Jakarta sangat lama banget nunggunya. Tapi saya rasa untuk saat ini sudah lebih tepat lah. Tapi nggak tahu kalau menitnya gitu maksudnya. Kalau di sana misalkan jam 3 lewat 8, ya memang benar-benar si kereta itu datangnya tuh jam 3 gitu ya, 3 sore gitu, saya nunggu lewat 8 menit, lihat. Ya 8 menit begitu berhenti di situ gitu. Kemudian budaya antrinya juga enak ketika saya masuk itu. Ya menghargai lah semuanya. Emang budaya antri itu kan udah umum ya di sini, tapi itu benar-benar berbaris panjangnya itu benar-benar, kalau lagi panjang ya panjang gitu ya. Itu udah wah ribut, pada naik rebutan kayak gitu sampai ada ngeri kecelakaan, langsung aja berbaris gitu. Nah, cerita pengalaman uniknya, karena saya itu tiba datang dari yang baru gitu, jadi budaya
Jadi ya maklum, jadi karena buru-buru gitu ya. Saya biasa tiap hari saya antri juga gitu karena saya diajarin gitu hidup di sana itu budaya di sana sebelum kita ke sana. Tapi karena lagi buru-buru, lagi nggak terkontrol, tiba-tiba saya nyelonong ke samping situ, mereka melihatin cuman senyum aja mungkin. Ya mungkin di pikiran mereka ini ada apa ini kayak aneh gini gitu ya. Tapi nggak marah sih mereka. Saya sadar sendiri, oh ini lagi antri ya panjang, saya langsung ke belakang waktu itu. Pengalamanmu di Jepang tentang teknologi, budaya, tepat waktu, dan disiplin antre itu memang sangat menarik dan memang terlihat beda banget dengan situasi di Indonesia pada waktu itu. Teknologi mesin pembayaran otomatis seperti yang kamu ceritakan memang sudah maju di Jepang sejak tahun 2000-an. Mesin-mesin tiket otomatis, vending machine, dan alat pembayaran tanpa perlu kasir sudah umum di sana, yang menunjukkan betapa majunya teknologi mereka bahkan di sektor publik. Di Indonesia, teknologi seperti itu baru mulai populer belakangan ini, dan seperti yang kamu bilang masih sering ada penjaga di beberapa tempat untuk memastikan mesin tidak dirusak. Mungkin ini juga soal kebiasaan dan disiplin yang belum terbentuk dengan baik pada saat itu, tapi sekarang sih sudah mulai banyak perbaikan, terutama di kota-kota besar. Soal tepat waktu, Jepang memang terkenal dengan ketepatan jadwal transportasinya. Kereta yang datang tepat pada menit dan bahkan detiknya itu benar-benar jadi salah satu ciri khas mereka. Budaya menghargai waktu sangat dijunjung tinggi di sana, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem publik seperti transportasi. Kalau di Indonesia, sekarang sudah banyak perbaikan di kereta komuter, terutama dengan jadwal yang lebih teratur. Tapi mungkin untuk seakurat Jepang, kita masih butuh waktu. Budaya antre juga menarik untuk dibahas, karena di Jepang itu sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Di sini, perlahan-lahan juga mulai terbentuk, tapi masih ada tantangan, terutama di tempat-tempat umum yang ramai. Pengalamanmu saat nyelonong karena buru-buru itu lucu juga, apalagi karena mereka hanya tersenyum dan tidak marah. Itu mungkin menunjukkan bahwa masyarakat Jepang cenderung lebih sabar dan menghormati orang lain, bahkan ketika ada kesalahan kecil. Pengalaman seperti ini memang memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana teknologi dan budaya bisa membentuk kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman negara lain untuk meningkatkan kebiasaan kita di sini. Pelajaran soal ketepatan waktu, menghargai antrean, dan kecepatan dalam sistem publik jelas bisa jadi inspirasi yang bagus untuk kita semua. Apa kamu ada pengalaman menarik lain terkait budaya kerja atau hal-hal spesifik dari kehidupan di Jepang yang ingin dibahas lebih lanjut? Nah, ada beberapa yang ingat lagi ya. Ketika saya belanja di supermarket kayak gitu kan, wah kita dengan asiknya kan melihat barang-barang buru-buru kayak gitu kan. Nah, saya itu apa namanya semacam nginjek atau kedorong sedikit sama saya dari belakang ibu-ibu gitu ya. Padahal ibu-ibu tuh lagi diem gitu, lagi tenang melihat apa belanjaan. Saya juga sama ngelihat belanja, cuman agak buru-buru saya keinjek sedikit gitu, kedorong gitu dikit sih. Nah itu saya kaget kan. Nah, si ibu itu ngelihat, dia bukan marah malah minta maaf itu yang jadi dia ke ini tuh maaf kata dia kan nggak ngelihat saya. Jadi ya itu seperti kata orang-orang banyak sih ketika di di konten-konten yang menceritakan tentang apa ya tentang perilaku gitu ya, itu sering katanya bahwa di sana itu orang ke ini tuh dia mau tahu salah apa benar hal-hal yang kecil itu dia mengungkapkan langsung minta maaf gitu, terlepas dari salah siapa gitu, hal yang kecil. Jadi lebih ke cenderung mengamankan diri gitu, yang penting aman lah udah gitu. Maaf gitu. Saya kaget padahal saya ngedorong gitu. Ya mungkin kalau di tempat yang belum sejauh itu ya dia langsung lihat banyak yang marah juga gitu kan. Saya kan kaget sampai begininya, saya yang buru-buru. Tetapi dia langsung kan kaget, langsung lihat ke belakang ke saya. Maaf kata dia. Ya saya juga maaf. Jadi maaf dan maaf di situ. Ya begitu keamanannya saya teringat di situ. Itu kan apa namanya? Saya belanjaan itu simpan di luar, saya ada yang ketinggalan di dalam. Banyak orang juga di luar disimpan di keranjang sepedanya. Saya ke dalam lagi misalkan beli lagi. Itu tersimpan aja, tidak ada yang jagain, tidak. Jadi enak banget gitu ya. Bener-bener keaman-amannya itu ya. Karena ya sudah banyak diceritakan sih sama orang juga. Tapi ini dari pengalaman saya sendiri, itu kan memang benar gitu ya. Misalkan orang ketinggalan handphone di kereta itu ketika pulang baru inget, ya udah tidak khawatir, tinggal
Besoknya nanyain aja ke masinis gitu kan, ke tempat kereta itu ya, ke kantornya. Ya udah sudah ada tuh barang gitu. Kalau kita jangankan ketinggalan sehari kayak gitu, mau 2 hari 3 hari di sana ya, ketinggalan tinggal tanya aja gitu. Itu ada, selalu ada lagi kembali gitu. Kalau di sini kan ketinggalan 5 menit aja kita keluar kereta, wah udah kaget. Ya udah gitu. Melihat barang itu sudah. Jadi ketika yang melihat barang itu barang orang lain di situ, yang nggak tahu alamatnya nanti udah kemana tuh si barang begitu. Iya begitu, jadi lebih aman ya. Saya ketika saya beli minuman ya, waktu itu kan lagi musim salju ya, saya keluar malam-malam tuh, pokoknya hampir tengah malam gitu, mana jalanan gelap gitu kan. Di situ sudah biasa ada yang namanya orang-orang juga kan, kalau di daerahnya ya, bukan di perkotaan ya, itu sangat sepi karena pada tinggal di rumah gitu kan, nggak ada yang nongkrong nongkrong kayak gitu di pinggir jalan, nggak, jadi sangat sepi banget gitu kalau di daerahnya, mana suasana malam banget. Itu yang namanya Jidohang Baiki ya, yaitu sebuah alat untuk di situ menjual minuman ya, soft drink. Nah, saya di situ di jalanan sepi itu ya, ya banyak gitu, sepi nggak ada orang. Ya minumannya ya terpampang jelas gitu, dan dengan tampilan yang kalau misalkan dibuka diketok sama palu palu aja dia akan bisa diambil. Di situ ada uangnya apanya, tapi di situ ya aman-aman saja di tempat gelap. Jadi saya dengan nyaman, enak. Ketika udara dingin kan, saya pengen minum air kopi anget di situ kan, tinggal dipilih yang hangat ya, keluar gitu kan, udah dikembaliin uang kembaliannya, ya serasa enak. Jadi keamanannya, saya kebayang waktu itu kan gimana kalau ada di negara saya ini, minuman banyak, ada rokok tuh banyak ya terpangpang di Jidohang Baiki. Kan ada Jidohang Baiki rokok, minuman itu yang sudah sangat umum ya. Di jalanan sepi banget itu, nggak ada rumah, jarang di situ, gelap mana. Tapi di situ ada tampilan ininya sih, displaynya terang sih. Ya saya juga ya udah biasa beli aja di situ gitu. Tentang barang-barang yang berharga ada di ini ya aman-aman saja gitu. Wah, pengalaman seperti itu memang sangat menunjukkan perbedaan budaya, khususnya dalam hal perilaku sopan santun dan rasa tanggung jawab. Di Jepang, seperti yang kamu alami, orang sering minta maaf bahkan ketika mungkin mereka tidak benar-benar salah, hanya untuk menjaga suasana agar tetap tenang dan damai. Budaya mereka sangat menghargai harmoni sosial, dan tindakan sekecil apapun yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain dianggap perlu untuk segera diselesaikan dengan sikap yang sopan. Cerita tentang ibu-ibu yang minta maaf padahal kamu yang tidak sengaja menyenggolnya menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik di Jepang, bahkan dalam situasi yang sangat kecil. Hal ini juga berlaku dalam aspek lain seperti kepercayaan dan keamanan di tempat umum. Misalnya, kebiasaan meninggalkan barang di tempat umum tanpa rasa khawatir. Seperti yang kamu katakan, barang yang tertinggal, entah itu handphone atau barang lain, seringkali bisa ditemukan kembali baik di kereta maupun di tempat umum lainnya. Budaya tanggung jawab dan rasa hormat kepada barang milik orang lain sangat kuat di sana. Kalau dibandingkan dengan situasi di Indonesia, khususnya pada masa yang lalu, mungkin memang masih ada rasa khawatir ketika barang tertinggal di tempat umum, karena budaya keamanan dan tanggung jawab sosial di sini belum sekuat di Jepang saat itu. Namun, hal ini juga mulai berubah di beberapa tempat di Indonesia yang sudah lebih tertata dan disiplin, seperti di stasiun-stasiun modern atau fasilitas umum lainnya. Apa yang kamu ceritakan tentang keamanan dan rasa saling menghargai ini bisa jadi pelajaran yang sangat baik untuk kita. Dengan mengadopsi sedikit dari budaya seperti ini, Indonesia juga bisa semakin berkembang dalam hal tanggung jawab sosial dan kepercayaan publik. Kalau nanti ada pengalaman lain yang teringat, pastinya akan seru untuk dibahas lebih lanjut. Kemudian ada nih yang menarik ini. Jadi suatu hari ya, saya ketika libur kerja, saya ke kota ya, ke yang agak ramai. Saya untuk pergi ke warnet waktu itu ya, masih zaman warnet waktu itu, internet ya. Saya main internet di sana. Setelah selesai saya pulang ya. Setelah ya biasa pulang agak jauh sih naik kereta. Ketika nyampe di rumah saya baru ingat, waduh ini mana ya kacamata saya ketinggalan gitu. Waduh, biarin aja. Saya nanti minggu depannya lagi ketika libur kerja saya ke warnet itu lagi kan.
Saya tanya aja karena kan ada gitu. Saya kan ketinggalan ya ketika saya duduk di situ di depan komputer ya di warnet itu. Saya simpan kan kacamatanya di samping monitor, tentunya begitu kan. Nah, kembali lagi ya waktu itu saya kembali lagi di minggu depannya saya tanya aja ke penjaganya, "Mbak, ada kacamata saya ketinggalan minggu kemarin." Kayak gitu. Nah, dia langsung menunjuk memberikan kepada saya box besar semacam laci besar, dia ambil diberikan ke saya. Nih banyak banget barang-barang di situ dikasihin ke saya gitu. Ini coba tolong aja punya Anda cari aja di sini gitu. Nah, waduh, ini di sini barang-barang banyak banget gitu. Orang yang ketinggalan di situ. Ada jam tangan, ada topi, ada banyak kacamata. Wah, pokoknya ya barang-barang ya termasuk handphone juga di situ. Waduh, ini saya suruh pilihin ketinggalannya saya apa, ambil aja di situ katanya. Ya saya mencari kacamata saya. Wah, ternyata masih ada kacamata saya disimpan juga di situ. Jadi boxnya itu dikasihin ke saya gitu kan. Saya ambil aja kacamatanya, punya saya sendiri. Ya orang itu tidak memperhatikan saya mau ngambil apa, menanyain kamu kehilangan apa, enggak. Jadi dia juga nggak repot-repot. Misalkan barang ini nomor segini ketinggalan ini, dia enggak sih. Yang penting dia udah kerja menyimpan barang saya di box itu, dan pada saat mengambil ya silahkan ambil aja di box itu barang punya Anda gitu konteksnya. Ya saya ambil aja barang saya. Jadi saya juga udah biasa hidup di sana seperti itu. Cuman saya coba bayangkan ketika orang ya di sini lah dikasih barang-barang, silakan ambil punya Anda yang mana. Di situ ada handphone, ada dompet, ada apa namanya? Topi misalkan. Ya walaupun saya ambil itu ya mereka tidak lihat karena si penjaga itu langsung sibuk lagi ya melayani customer. Saya dibiarin aja untuk mengambil barang saya. Ya saat itu saya ambil kacamata saya, kemudian saya berikan lagi di boxnya. Nih Mbak, ada udah kacamatanya ini, terima kasih saya bilang gitu. Itu sih pengalaman yang ya saya teringat sampai segitunya gitu ya. Jadi tenang aman gitu barang-barang orang di situ. Ya kalau di sini kan bukannya ini ya, ketika jadi misalkan kalau saya ngebayangin di sini, saya pernah juga di tetangga-tangga sini gitu ya. Ketika nongkrong pinggir jalan, ada orang tuh, ini di negara kita di sini ya, mohon maaf gitu ya. Coba bayangin aja deh, mungkin apa masih ada kejadian begini. Ketika nongkrong pinggir jalanan, jalannya agak sepi sih, mobil agak kecepatan tinggi gitu juga ya. Nongkrong, nah dari mobil itu ada HP jatuh gitu ya. Dari mobil yang kacanya terbuka, HP jatuh, mobil itu melaju kecepatan sedang gitu, udah pergi. Nah ketika HP jatuh itu, orang nongkrong itu apa yang terjadi? Nah mereka lari-lari berebutan gitu, berebutan ngambil HP itu gitu. Jadi wah siapa yang dapat duluan itu yang dapat gitu. Padahal HP orang lain yang jatuh dari mobil. Terus kata yang pegang HP itu, dia bilang, "Oh, ini mantap nih, milik saya," katanya. Saya pikir kok milik dari mana gitu. "Inilah milik saya," kata. Milik itu dalam arti inilah rezeki saya gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu, "Wah, rezeki aku dapetin nih," katanya. Dia rebutan gitu. "Wah, masih bagus enggak?" katanya. Waduh, wah masih bagus nih walaupun jatuh. Jadi udah nggak kepikir lagi itu barang siapa, cara ngambilnya bagaimana. Jadi dia udah nggak kepikir lagi. Mungkin ya dia berharap mobil itu tidak balik lagi gitu. Dia segera mencari tempat tempat bersembunyi supaya bila mobil balik lagi nggak usah ngembaliin HP itu gitu. Ya mudah-mudahan, saya pikir ya yang baik juga udah banyak sih, dia didiemin malah dianterin, itu sangat banyak kasus juga di Indonesia gitu ya. Cuman itu tuh masih ada yang seperti begitu. Ya kenyataannya kalau kita di sini itu di kampung nih ya terutama, ya kan pada nyimpen burung kalau siang itu kan akhirnya malam masukin lagi. Jadi capek dengan sendirinya kita. Ntar burungnya itu keluarin lagi atau apapun. Kalau lupa itu, aduh lupa nggak dimasukin. Jadi kalau jadi gimana ya? Ada burung di luar sama sayangnya itu ya, sama sarangnya itu menggantung itu malam-malam itu khawatir gitu. Jadi herannya tuh begitu. Padahal kalau menurut saya yang nyuri burung sama sarangnya itu bukan pencuri, kadang-kadang bukan dia pencuri. Jadi kadang-kadang maksudnya
di mana ada kesempatan orang yang tadinya bukan pencuri juga kok jadi nyuri gitu. Anehnya itu di situ. Jadi bukan pencuri burung, bukan. Orang biasa yang lagi jalan ngelihat burung gitu. Wah, cakep nih, dijual, kok dicuri gitu. Padahal orang itu bukan pencuri gitu. Cuman giliran ada kesempatan yang enak itu kok diembat gitu. Itu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Keamanan barang di sana memang sangat menggambarkan betapa berbedanya budaya kepercayaan dan tanggung jawab di tempat itu dibandingkan dengan beberapa pengalaman di Indonesia. Kisah tentang kacamata yang tertinggal dan bagaimana mereka menyimpan barang di laci besar tanpa khawatir kehilangan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat Jepang. Orang-orang di sana sangat menghargai barang milik orang lain dan mereka punya budaya untuk menjaga barang yang bukan milik mereka dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, meskipun tidak ada sistem pencatatan ketat untuk barang yang tertinggal, mereka tetap membiarkan kita mengambilnya sendiri dengan penuh rasa percaya. Di sisi lain, cerita kamu tentang orang berebut HP yang jatuh dari mobil di Indonesia menunjukkan bagaimana kesempatan bisa memicu perilaku yang berbeda. Seperti yang kamu bilang, orang yang tadinya tidak berniat mencuri bisa tiba-tiba mengambil kesempatan karena ada barang berharga yang tidak diawasi. Ini fenomena yang sangat nyata, terutama di tempat-tempat yang mungkin keamanan dan tanggung jawab sosialnya belum sekuat di Jepang. Perbandingan ini mengajarkan kita bahwa budaya tanggung jawab dan saling menghargai sangat penting dalam menjaga keamanan di masyarakat. Dengan sedikit demi sedikit mengadopsi pola pikir seperti yang kamu alami di Jepang, mungkin di Indonesia kita bisa menuju ke arah yang lebih baik dalam hal saling menghormati dan menjaga barang milik orang lain. Cerita ini juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang, mulai dari hal-hal kecil seperti menyimpan barang di tempat umum hingga kepercayaan pada orang lain di sekitar kita. Jika ada pengalaman menarik lain yang kamu ingat, pasti seru untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, setelah saya mengalami pengalaman-pengalaman yang terjadi itu ya, setelah saya hidup beberapa lama di situ gitu, mungkin selama setahun gitu ya, saya kemudian coba membandingkan juga ya gini. Jadi memang kalau dari segi disiplin gitu, dari keteraturan, ketertiban itu lebih nyaman sih, enak gitu. Cuman kan ada hal lain. Jadi di sana itu kan mereka itu jadi ada prinsip dia tidak mau mengganggu orang lain dan tidak mau terganggu orang lain gitu. Jadi dia karena nggak mau terganggu, nggak mau mengganggu orang lain. Jadi masing-masing gitu. Jadi selama di luar itu ya saling masing-masing aja menjaga diri gitu. Jadi artinya tidak cepat nyambung ngobrol dengan orang yang tidak dikenal gitu. Berbeda dengan di kita gitu ya. Nah, dalam hal itunya kalau di kita itu berbaur gitu. Jadi di kita itu contohnya misalkan kita lagi sendiri, lagi merokok, tidak ada korek gitu kan. Tidak ada bensinnya untuk nyalain rokok, kita tinggal pinjam ke orang di situ dengan mudah gitu. Kalau di kita, "Bang, pinjam koreknya," misalkan. Ya, akhirnya terjadi ngobrol kayak gitu. Jadi lebih berbaur, akrab gitu. Itu ya itu merupakan yang terdapat di Indonesia. Kalau menurut saya karena udah biasa hidup begitu ya enak begitu gitu. "Bang, pinjam rokoknya, koreknya dong," pinjam koreknya gitu. Nyalain baru, "Dari mana nih?" Ngobrol-ngobrol ya asik aja, enak gitu. Nah, kalau di sana itu tidak ada yang kayak gitu gitu. Jadi kalau ngerokok keluar bawa rokok ya harus bawa korek gitu. Nggak pinjam ke orang lain. Walaupun dia ngebawa, dia nggak pinjam ke orang lain, jarang gitu ya. Ya jadi nggak ngerokok aja atau beli dulu gitu, maksain gitu. Nggak ada pinjam korek terus jadi ngobrol kemana-mana, nggak ada. Jadi ya saling masing-masing gitu. Nah itu jadi lebih kayak hidup masing-masing gimana sih gitu ya. Ya hampir kayak robot sendiri berjalan, tidak ada berbaur sosial kayak gitunya, jadi agak kurang, kelemahannya di situ. Makanya ada yang dinamakan lebih sabisi. Sabisi itu sepi gitu ya. Jadi lebih kesepian gitu. Jadi mentah mereka kerasa atau enggak, atau mungkin mereka enggak ya, karena kita sudah kebiasaan di sini sosialnya tinggi, berbaurnya gitu dari orang yang tidak dikenal. Kita dari dulu, dari lahir sudah begitu, jadi enak. Ketika berhadapan dengan di suatu negara yang saling masing-masing gitu, jadi kurang nyaman di situ. Aduh, di sini jadi sepi gitu ya, nggak cepet berbaur gitu.
Ya kalau gaulnya mainnya itu dengan yang udah kenal dari awal, dengan teman sekolah, dengan yang sudah ada dasarnya untuk kenal gitu. Baru kita bisa. Saya pun ya bergaul di sana, bahkan saya suka bergaul main dengan orang Jepangnya dengan itu aja akrab gitu. Karena saya suka mempelajarin bahasa Jepang dan saya akhirnya memutuskan ya harus banyak bergaul dengan, di situ ada di tempat belajar bahasa Jepang itu dengan guru Jepangnya saya akrab, sering main gitu kan. Jadi saya pernah sih gitu ya di lagi renang gitu kan, saya udah renang santai, aduh pengen ngerokok, rokoknya ada nggak ada koreknya, saya bang ke orang Jepang saya pinjam gitu, pinjam bensinnya dan dia tuh "Ah, apa?" katanya, "Hah?" kata orang Jepang kaget ya. Ya ini jadi mukanya tuh muka kaget kok ada orang pinjam korek gitu. Karena mungkin jarang yang pinjam korek api gitu. Gitu. Ya begitulah kalau di sana tuh memang benar-benar ada acara itu, misalkan acara hari Minggu kemana bener-bener tertata gitu, baru kita kumpul, baru kita jelas, baru main balik lagi, nggak ada dadakan-dadakan seperti itu. Jadi direncanakan siapa yang ikut, semua acara itu direncanakan, tidak ada. Kalau di kita banyak dadakan, kita siang jalan ke sana yuk, ayo ayo gitu, dicepet gitu. Misalkan apalagi di daerah-daerah ini banyak yang orang lagi nongkrong pinggir jalan, misalnya lucunya itu ya. Ketika orang itu temennya itu lagi berjalan di mobil kayak gitu ya, lagi mau kemana gitu, langsung lihat orang itu kan yang di pinggir jalan itu ke temennya, "Woi, kemana nih? Ayo ayo kita ikut yuk," katanya. Ya orang kita tuh langsung naik ikut aja gitu, padahal nggak tahu dia mau kemana. "Oh ikut ikut dong," gitu, langsung naik aja. "Mau kemana nih?" Nah kayak gitu. Jadi tanpa tahu mau kemana, jadi orang itu juga nongkrong mau ngapain, jadi di hari harinya itu nggak jelas gitu mau kemana, kemana aja pun ayo ikut gitu. Ya udah ikut naik, ayo kemana nih, baru dia ikut gitu. Kalau di yang di sana itu yang nggak ada. Jadi orang keluar rumah itu jelas mau kemana tujuannya, mau apa, jam sampai jam berapa, terus apa yang belum dikerjakan di hari itu sampai beres ya pulang ke rumah, bener-bener tertata sehari harinya itu gitu. Kalau di kita ya kadang-kadang nggak jelas gitu nongkrong atau mau kemana nih gitu, ada yang ngajak ke sini ayo, ada yang ngajak ke sini ayo. Pengalamanmu tentang perbedaan budaya sosial antara Jepang dan Indonesia benar-benar menggambarkan kontras antara dua negara dalam cara berinteraksi sehari-hari. Di Jepang, prinsip tidak mengganggu dan tidak mau diganggu memang menjadi landasan budaya mereka. Orang cenderung menjaga jarak dalam kehidupan publik dan sangat menghargai privasi. Hal ini membuat kehidupan sosial di sana terkesan lebih teratur. Tetapi juga bisa terasa lebih sepi atau kaku bagi mereka yang terbiasa dengan interaksi sosial yang lebih cair, seperti di Indonesia. Di Indonesia, budaya berbaur sangat kuat, seperti yang kamu ceritakan. Mulai dari pinjam korek rokok hingga obrolan spontan dengan orang asing, interaksi sosial lebih terasa santai dan mudah terjadi. Orang tidak segan untuk mengajak ngobrol orang lain, bahkan yang belum dikenal sekalipun. Ini menciptakan suasana yang lebih hangat dan akrab dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang bisa dengan cepat terlibat dalam percakapan atau bahkan ikut dalam rencana dadakan, seperti yang kamu ceritakan tentang ajakan spontan saat melihat teman di jalan. Di Jepang, segalanya cenderung lebih terencana dan teratur. Orang keluar rumah dengan tujuan yang jelas dan seringkali tidak ada aktivitas yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Mereka biasanya memiliki rencana yang sangat detail untuk setiap harinya. Ini berbeda dengan di Indonesia, di mana rencana bisa berubah sewaktu-waktu dan spontanitas lebih umum terjadi. Perbedaan ini mungkin terasa sangat mencolok, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan gaya hidup yang lebih cair dan fleksibel. Meskipun ada kenyamanan dari keteraturan di Jepang, budaya spontanitas dan keramahan di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Setiap negara memiliki kelebihan masing-masing dan seringkali kita bisa mengambil yang terbaik dari keduanya untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup. Hikmah dari pengalaman di Jepang bisa diambil sesuai dengan konteks kehidupan di Indonesia, disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan yang sudah ada. Seperti yang kamu bilang, budaya bergaul di Indonesia itu memiliki nilai lebih, dan kita bisa tetap menjaga keramahan dan kebersamaan yang khas sambil belajar hal-hal baik dari kedisiplinan dan tanggung jawab sosial, seperti yang diterapkan di Jepang. Mengenai pendidikan perilaku di Jepang, memang benar bahwa di sana sejak dini anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan secara praktis. Mereka tidak hanya diajari secara teori, tetapi juga dilatih dalam situasi nyata.
Misalnya, anak-anak dilatih cara membuang sampah di tempat yang benar, cara menyeberang jalan dengan aman, bahkan diajak untuk membersihkan sekolah mereka sendiri. Hal ini membuat nilai-nilai seperti kebersihan dan disiplin menjadi kebiasaan yang melekat sejak kecil. Di sekolah-sekolah di Jepang, pelajaran tentang perilaku sosial seperti ini sangat ditekankan. Misalnya, dalam satu sesi, anak-anak bisa diminta untuk menyimulasikan bagaimana cara menolong teman yang kehilangan barang atau bagaimana cara menjaga barang milik orang lain. Ini tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi benar-benar dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka terbiasa untuk berperilaku baik tanpa perlu berpikir panjang, karena sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Memang, sistem seperti ini bisa sangat bermanfaat jika diterapkan di Indonesia. Bayangkan, jika sejak kecil anak-anak Indonesia diajarkan secara langsung tentang nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Hal ini pasti akan berpengaruh besar pada pola pikir dan sikap mereka ketika dewasa. Selain pelajaran akademis, pengajaran tentang karakter dan etika juga sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi, langkah yang bisa diambil adalah mengadopsi metode pendidikan perilaku seperti ini, mulai dari sekolah-sekolah dasar dengan pendekatan yang relevan untuk Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai positif yang diterapkan di negara seperti Jepang bisa secara perlahan menjadi bagian dari budaya kita. Oke, sementara kita tutup dulu perbincangan ini. Jadi silahkan Anda tutup ya. Nanti bisa lanjut lagi ke sesi berikutnya untuk topik yang lain. Silahkan ditutup. Terima kasih untuk obrolan yang sangat berkesan hari ini. Kita sudah membahas banyak hal menarik tentang pengalaman hidup di Jepang, perbedaan budaya, dan hikmah yang bisa diambil untuk diterapkan di Indonesia. Aku sangat menikmati diskusi ini dan pastinya kita masih punya banyak topik menarik untuk dibahas di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya, di mana kita akan kembali membahas topik-topik yang penuh makna dan mendalam. Tetap semangat!